Ya, pemirsa Polda Metro Jaya ini kembali mengungkapkan praktik klinik aborsi ilegal di kawasan Jakarta Pusat yang telah beroperasi sejak 2017. Polisi menangkap 10 tersangka termasuk seorang wanita yang baru melakukan aborsi di klinik tersebut. Di wilayah tersebut juga pernah diungkap kasus serupa dan polisi mengamankan 17 tersangka di mana 3 diantaranya merupakan oknum dokter. Sebanyak 10 orang tersangka diamankan aparat Polda Metro Jaya dalam kasus praktik klinik aborsi ilegal di Jalan Percetakan Negara, Jakarta Pusat. Dari hasil pemeriksaan, klinik aborsi tersebut telah beroperasi sejak tahun 2017 dengan total keuntungan mencapai 10 miliar rupiah. Dalam kurun waktu tersebut, diperkirakan terdapat 32.760 janin yang telah digugurkan. Klinik aborsi ilegal memiliki oknum dokter berinisial TK, lulusan sarjana kedokteran, namun belum menyelesaikan pendidikan profesi sebagai dokter. Modusnya, para pelaku berbagi peran dalam mencari pasien aborsi secara online dengan tarif mulai 2 juta rupiah. Yang kami ketahui sejak tahun 2017, 5 sampai 6 pasien kelompok ini bisa meraup keuntungan sekitar 10 juta rupiah. Dengan pembagian dokter itu dapat bagiannya 40% dan juga ada untuk pegawai-pegawainya. Jadi kalau kita hitung total dari 2017 yang ada, kemudian kalau kita mau hitung berapa sudah keuntungan yang dia raup, itu ada sekitar 10 miliar lebih. Itu sekitar 32.000 lebih 760, itu janin yang sudah berhasil didikan. Sebelumnya pada pertengahan Agustus lalu, aparat Polda Metro Jaya juga mengungkap kasus serupa di kawasan Kenari, Jakarta Pusat. Polisi mengamankan 17 orang tersangka, yakni 3 orang dokter, 2 perawat, 1 orang bidan, dan 4 orang pengelola serta calon dan pelaku aborsi. Tak hanya itu, petugas menyita uang tunai sebesar 51 juta rupiah serta peralatan medis untuk melakukan aborsi. Diduga sebanyak 2.638 janin diaborsi di klinik tersebut selama kurun waktu 1 tahun terakhir. Sementara janin yang telah digugurkan langsung dihancurkan dengan dilarutkan menggunakan cairan kimia dan dibuang ke dalam septic tank sehingga polisi tidak menemukan makam maupun lokasi pembuangan janin bayi. Terungkapnya kasus tersebut merupakan pengembangan kasus pembunuhan Posroti, warga negara Taiwan yang jasadnya ditemukan di Kalisubang, Jawa Barat. Atas perbuatannya, para tersangka dijerat pasal berlapis dengan ancaman pidana 15 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah. Dari Jakarta, Tim Liputan Anyus melaporkan.